Halo Sobat Perempuan, perempuan inspiratif kali ini Dr. Insinyur Haja R. Sabrina MSI sebagai seorang perempuan yang telah menduduki jabatan sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 sampai dengan 2001. Perempuan yang dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, disiplin dan tegas ini telah menyelesaikan masa purna baktinya sebagai Sekretaris Daerah. Untuk lebih lanjut, mari kita bincang-bincang seru bersama perempuan inspiratif Provinsi Sumatera Utara. Halo perempuan-perempuan inspiratif Indonesia, saya Priska Pontoria dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya mengajak untuk teman-teman membahas tentang pentingnya peran perempuan dalam pembangunan khususnya bidang sosial politik dan hukum bersama salah satu perempuan inspiratif di Provinsi Sumatera Utara. Beliau adalah Dr. Insinyur Haja Sabrina yang telah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dan telah menyelesaikan masa purna baktinya pada bulan Juni 2001 lalu. Langsung aja kita ketemu dengan Ibu Sabrina. Halo Ibu, Halo. apa kabar? Baik-baik saja, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Apa nih Bu kesibukan Ibu setelah menyelesaikan masa pensiun Ibu? Iya, setelah pensiun saya fokus mengajar. Ngajar itu jadi dosen. Nah, pekerjaan dosen juga ternyata cukup banyak ya. Selain mengajar, walaupun lewat daring ya, kadang Zoom, kadang juga kita juga harus melakukan bimbingan kepada mahasiswa. Kemudian itu juga pengabdian pada masyarakat, karena itu semuanya yang harus dilakukan oleh seorang dosen. Nulis lagi gitu kan, penelitian, tulisan, ya pokoknya pekerjaan seorang dosen lah. Masih terus aktif ya Bu? Iya, begitulah kira-kira, karena ya kita pikir ya dikasih Tuhan kesehatan, setelah selesai kita mengabdi di bidang yang satu, masih sehat, ya kita mengabdi di bidang yang lain lagi, sehingga mudah-mudahan kita bisa terus memberi manfaat kepada orang lain, mudah-mudahan demikian. Saya juga melihat banyak sekali pengalaman yang udah Ibu Sabrina jalani. Terus terkhusus saya tahu kalau Ibu pernah juga menjabat jadi staf ahli KLH ya kan Bu? Oh iya. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Terus akhirnya Ibu berhasil nih, istilahnya saya lihat satunya perempuan pertama yang bisa menjadi sekretaris daerah di Provinsi Sumatera Utara. Kalau perempuan dibanding laki-laki, itu kita itu agak banyak rintangan sebenarnya. Karena apa? Karena dari pihak misalnya pimpinan pun memandang kita, kalau nggak menampakkan kita memang bisa mengerjakannya, kadang-kadang kita nggak kalah sama teman-teman kita yang laki-laki. Nah, duluan dipilih mereka daripada kita gitu. Tapi kalau ternyata kita bisa menunjukkan tanggung jawab kita, kemampuan kita, ya insya Allah bukan pun apa, mudah-mudahan ya contohnya saya pun merangkaknya dari satu naik. Nah, tidak ada melompat-lompat jabatan. Misalnya lah saya sebelum jadi yang ngurusin gender dulu itu, saya itu dari Biro Perekonomian, terus di Dinas Perkebunan, nah terus ke Bapeda, terus ke Bapedalda, lari lagi pergi ke Pemberdayaan Perempuan, abis itu investasi macam-macam ya. Banyak ya Bu. Jadi dimanapun kita pindah, kok dilihat orang beda sekali gitu ya, antara satu bidang ini ke bidang yang ini bedanya banyak sekali. Misalnya saya dari lingkungan hidup jadi pemberdayaan perempuan, dari pemberdayaan perempuan investasi dan promosi lah. Ini Ibu ini gimana? Ya itu tadi kita harus belajar. Kita kan ditempatkan pemerintah, ditugaskan oleh pimpinan, ya harus kita berusaha untuk mampu mengemban tugas. Kalau melihat perempuan itu sering diperhadapkan pilihan kan Bu, mau berkarir atau jadi ibu rumah tangga aja nih. Kalau kita pilih untuk berkarir, seolah-olah kita mengabaikan peran kita di keluarga. Nah, dari Ibu sendiri gimana caranya untuk menghandle kedua-duanya nih Bu? Oh gitu. Nggak meninggalkan peran kedua-duanya. Iya. Jadi gini, semua itu bisa dilakukan dengan sistem memanage waktu, memanage juga prioritas. Jadi misalnya kalau di rumah ya kita jadi ibu, jadi istri. Tapi kalau di kantor ya kita jadi pegawai. Nah, di mana tugas di rumah apa, tugas kantor apa. Satu hari itu apa yang bisa kita lakukan.
Tapi keluarga pun biasanya kalau keluarga tidak mendukung itu agak susah untuk bisa meningkatkan karir untuk perempuan. Ya kenapa? Ya itu tadi, kita mau rapat sampai malam di rumah, bahkan misalnya suami malah, mana aku kok nggak dilayani misal. Bahkan kalau bisa anak-anak pun dihandle. Oh mama lagi ada tugas, sini sama papa misalnya. Jadi kalau nggak ada kerjasama yang baik dalam keluarga, ya agak susah perempuan memang untuk bisa berkarir. Jadi sejauh apapun yang kita buat itu pasti dukungan keluarga itu sangat dipentingkan. Kadang-kadang anak-anak juga gitu. Lu mama kok pergi lagi? Ini kan hari Minggu, kita mau jalan-jalan nih misalnya gitu. Pengen main ke kebun binatang atau kemana gitu. Sepanjang kita bisa ada pas kosong kita. Kadang-kadang apalagi kerja di Bapeda. Bisa itu Minggu, Sabtu itu enggak tahu hari. Tapi begitu ada kosong, mungkin kita lari ke keluarga gitu aja. Tapi kok waktu ada begini, kita kasih pengertian sama mereka. Ya kita waktu itu juga ngurusin anak-anak yang di trafficking itu ya. Nah pada waktu itu lucu juga, saya sedang nunggu anak yang pulang, waktu itu masih kolonia. Pulang dari Malaysia ya, yang mau dibawa ke sini, mau kita bawa, kita terimalah dari sini. Sementara anak saya pun pulang. Anak saya itu malah oh ya pergilah, ini sedang, jadi orang nyeletuk, Bu, anaknya disuruh pulang, pergi sendirian, anak orang ibu urus, itu kan seperti itu tadi. Dilema ya. Jadi saya bilang, justru karena anak saya pun mengerti, kalau bisa dia pun tadi akan bantu. Nah kenapa? Anak saya sedang tidak dalam persoalan, sementara anak ini sedang dalam persoalan. Nah sebagai pegawai pemerintah, anak ini semua adalah anak kita, anak orang yang se-Indonesia ini ya anak kita juga. Jadi itu juga perlu diketahui oleh anak-anak kita. Mereka sadar bahwa ibunya bukan hanya ibunya untuk dia saja, tetapi ibu untuk anak-anak lainnya gitu, yang memerlukan perhatian. Kenapa? Kita sebagai pegawai pemerintah untuk menjalankannya. Jadi mereka tahu, oh ibunya pegawai negeri. Jadi begitulah tugasnya, gitu. Jadi mereka itu juga paham. Nah kalau bisa mereka juga mungkin bisa bantu itu kan, apa yang bisa mereka bantu gitu. Karena persoalannya mereka sedang tidak bermasalah, ada anak yang sedang bermasalah gitu. Dan itu kebetulan menjadi tugas kita ibunya. Orang lain juga kan banyak forum anak atau apa kan bantu kan gitu ya. Nah anak kita juga mungkin bisa membantu gitu. Bukan malah, mama ini lucu kali gitu, bukan gitu. Dia malah sadar bahwa mamanya sedang bertugas. Perlu keterbukaan juga kepada keluarga. Komunikasi kita haruslah. Itulah peran yang paling susah antara kalau misalnya perempuan berkarir dengan perempuan juga otomatis ibu rumah tangga. Dua-duanya nggak bisa kita ini. Karena kebetulan tugas kita itu, kalau nggak mau ya nggak usah menikah, nggak usah punya anak gitu kan. Itu tanggung jawab kita. Ada namanya tupoksi. Sebagai ini. Di keluarga aja tupoksi. Di kantor, kalau nggak usah lah berkantor. Nggak usah lah ini, di rumah saja lah, nggak usah berkarir. Nah itu pilihan gitu. Nah, bisa nggak kita dua-dua? Kalau memang nggak bisa dua-dua, pilihan pula. Mau melepas keluarga atau mau melepas karir. Nah itu pilihan. Nah tapi kita ya kalau bisa dua-dua pula, kenapa tidak? Gitu ya. Nah mudah-mudahan itulah yang saya terima pula, dukungan keluarga juga sangat baik gitu. Nah, akhirnya kadang-kadang anak-anak pun bisa ikut memberikan saran masukan. Mah kan begini-begini. Mah ini ada begini yuk. Iya. Nah, kenapa nggak diginikan aja? Mungkin seusia dia sama-sama remaja, tahu apa yang perlu dilakukan gitu kan. Apa inginnya remaja. Mungkin mereka juga bisa mengungkapkannya. Sehingga kita juga permasalahan remaja itu bisa kita bisa juga tahu ya. Dengan ada anak-anak kita selalu ngobrol-ngobrol gitu semaksimal kita mampu lah waktu itu. Kalau memang kita bisa menghandle kedua-duanya, nggak ada jadi alasan untuk nggak bisa berkarya ya Bu. Iya, karena gini loh yang seperti tadi dibilang, perempuan ini kan juga warga negara. Warga negara itu ya wajib untuk membantu bagaimana negaranya itu bisa ini. Apalagi kita misalnya untuk diri kita udah bisa, kita bisa untuk orang lain. Nah, karena sama, bukan karena perempuan terus nggak bisa berbuat apa saja gitu. Bisa sama-sama dengan laki-laki. Nah, bisa. Apa aja ini Bu yang bisa perempuan lakukan Bu, khususnya di bidang
sosial, politik, hukum, bisa Ikut membantu secara mau jadi relawan bisa. Kita sebagai pegawai negeri ada hal-hal yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, kita bisa berbuat. Nah, kalau politik, ya banyak perempuan juga yuk ikut di politik. Nah, kenapa? Karena juga politik itu kan ujungnya tuh pembuatan kebijakan. Nah, kalau kebijakan itu tidak ada perempuan di dalamnya, nanti khawatirnya biar. Karena kebutuhan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Oleh karenanya, laki-laki dan perempuan harus ada di panggung politik. dan pembuatan kebijakan Jadi ya. pengambilan kebijakan. Politik itu bukan hanya di legislatif. Di birokrasi ini pun ya kita berurusan dengan politik sebenarnya. Nah, supaya kita menjalankan pemerintahan ini dengan baik, itu bagian dari politik juga. Nah, hukum, itu tadi. Nah, perempuan pun sebagai manusia biasa, sebagai warga negara, nggak lihat laki perempuan, ya harus bantu, harus berbuat, berkiprah. Apakah memang sebagai aparat hukum, atau kita sebagai masyarakat yang mungkin bisa mendampingi hukum, memberikan edukasi supaya orang melek hukum, kan gitu ya. Nah, jadi di dalam hukum pun tidak ada istilah laki-laki dan perempuan, semua sama kan di mata hukum. Nah, kalau begitu kita pun begini, sama. Kalau gitu mari, ya apakah kita mengambil peran sebagai aparat, apakah kita mengambil peran sebagai pendamping masyarakat, terserah kita sesuai dengan pilihan-pilihan yang ada di depan kita. Nah, saya ingin bertanya nih Bu, ada nggak sih Bu kesulitan atau kendala ketika berkoordinasi dengan para pemimpin di OPD-OPD lainnya yang khususnya laki-laki nih Bu yang berbeda? Jadi gini, itu tadi kita bicarakan itu sebagai kalau kita manusia, kita nggak mandang laki atau perempuan, bahwa setiap ada satu kerjasama, semua pihak harus merasa bahwa dia memerlukan itu, bahwa dia akan beruntung dengan kerjasama itu gitu, sehingga mau melakukan koordinasi dan kerjasama. Jadi tidak ada yang membedakan laki-laki atau perempuan. Iya. Bagaimana kita mengaktualisasikan Betul. diri kita ya Bu. Jadi itu saja, mau laki mau perempuan nggak masalah. Cuman yang masalahnya misalnya kalau ada kan gitu, kok kita tengok di bisnis kan kita tidak hanya pemerintahan, ada lobby, ada ngobrol dengan klien misalnya, ya itu yang agak susah perempuan kan. Tapi kalau memang itu tugas kita, apa boleh buat? Belajar ya, Ya, berani. kita buat, kita berani, dan kita speed covid kan sering ke lapangan. Nggak bisa kita bilang ini timnya laki-laki aja, aduh saya kan perempuan, nggak bisa begitu. Kalau memang tugas ya tugas. Kadang perempuan kayak merasa kurang percaya diri. Nah, Bu. itu tadi. Kalau begitu, ya sama dengan laki-laki yang kurang percaya diri. Akhirnya, itu tadi dalam persaingan, katakanlah, menduduki jabatan, itu pasti orang yang kurang-kurang pede, ya nggak muncul-muncul. Karena dia nggak pernah muncul, kenapa? Nggak pede dia, kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita, untuk membuat kita pede, kuasai apa sih permasalahannya? Belajari, gitu. Jadi kalau ke depan pun kita gitu, kalau kita yakin dengan apa yang kita ketahui, kita yang itu yang mau dibicarakan, pasti kita akan tampil dengan baik. Buatlah persiapan supaya kita lebih pede lagi. Lebih mematangkan diri ya. Matangkan diri. Iya. Supaya kita juga dapat dilihat oleh masyarakat bahwa perempuan dan laki-laki itu sama-sama mampu, Betul. sama-sama bisa. Walaupun hambatan perempuan itu lebih banyak, ya jadikanlah masalah itu sebagai peluang. Nah, contoh, waktu saya kepala Badan Investasi dan Promosi, kita mau mengundang atau membuat bagaimana mempromosikan supaya investor mau datang ke daerah kita, ke Sumatera Utara. Tapi kalau kita bicara investasi, apalagi industri dan segala macamnya, kan perlu kan listrik. Pada waktu itu Sumatera Utara kekurangan listrik. Jadi ada yang bertanya sama saya, gimana Ibu mau mempromosikan listriknya aja nggak ada? Ibu ngajak-ngajak orang untuk berinvestasi di Sumatera Utara. Waktu itu listrik kurang, sering mati listrik. Untuk listrik masyarakat saja pun kurang. Bagaimana untuk industri dan sebagainya? Jadi saya balik, janganlah itu dijadikan masalah, nggak jadi-jadi. Kuundanglah orang untuk berinvestasi di bidang listrik. Itu kan peluang. Peluang jadi.
permasalahan kita betul bahwa kita kurang listrik. Tapi itu jadikan peluang. Ini peluangmu. Investasi kau di bidang listrik. Karena udah jelas kurang. Berarti ini investasi yang perspektif. Nah, seperti itu. Jadi kita balik. Jangan menjadi tidak pede pula kita untuk berpromosi agar investor datang. Hanya karena ada masalah. Yang masalah yang sangat krusial itu kan. Bagi investor kan listrik nomor 1 juga. Nah, jadi kita balik begitu gitu. Cara berpikirnya. Iya, jadi kita bilang, ya ini kan investasi, peluang juga. Saya bilang peluang investasi. Kalau kita dibilang orang, itulah kalian kan masih kurang listrik. Nah, itu juga peluang saya bilang. Dibalik. Nah, masalah kita jadikan peluang. Nah, jadi nanti investor lain akan masuk bersama-sama, investor listrik masuk, saya bilang gitu. Jadi kita tidak nutupi gitu loh. Jadi kita tidak berbohong kepada publik. Kami ada cukup, nanti orang kan kecewa. Nah, memang kita bilang kami kurang listrik. Oleh karena itu, bagaimana kalau kalian pun berinvestasi sekaligus investasi di bidang listrik? Jadi kesempatan buat iya. Nambah peluang lagi kan? Gitu. Nah, artinya masalah kita jadikan peluang. Nah, itu kebetulan persis, tapi bisa juga dalam posisi-posisi lain, bisa juga masalah kita jadikan peluang. Nah, itulah yang paling penting juga, sehingga ada hal-hal yang memang bisa dikerjakan, bisa nampak hasilnya. Walaupun kalau kita kerja di pemerintahan ini nggak bisa nampak kita hasilnya, karena ini di masyarakat ini semua ya. Nah, ya terserah lah, yang penting kita sudah melakukan sesuatu sesuai dengan tugas pokok kita dan fungsi kita. Kita embanlah sebagai setiap kita ini pasti ada tupoksinya. Jalankanlah itu dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu punya inisiatif, punya inovasi, kreativitas, sehingga bidang kita itu maju, bersemangat gitu kan. Jadi di mana, apalagi yang kita mau buat supaya seperti itu, pikirkan lagi. Bagaimana? Jalankan tugas tetapi menarik bagi orang lain, sehingga mungkin orang lain mau bergabung, membantu kita. Itu kan banyak untuk berinovasi ya Bu. Melihat suatu masalah jadi peluang. Nah, dan saya lihat ada nggak sih Bu yang bisa menjadi saran buat perempuan-perempuan yang lain supaya terinspirasi nih Bu? Apa yang bisa mereka lakukan atau pelajari untuk mengaktualisasi diri mereka Bu? Oke. Yang pertama, ukur diri saya ini kira-kira udah sampai mana, sehingga kita tahu, oh berarti saya ini masih kurang kan gitu. Begitu kurang, harus meningkatkan kualitas diri. Itu yang nomor 1. Kita tingkatkan kualitas diri kita sehingga kita bisa meningkatkan kualitas pengabdian kita. Nah, jadi jangan takut, jangan malu, jangan minder. Karena apa? Setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Tapi kalau kita juga tidak boleh sombong, karena setiap orang punya kekurangan masing-masing. Jadi kita tak perlu minder karena kita punya kelebihan, tapi kita nggak bisa sombong karena kita punya kelemahan atau kekurangan. Itu kunci untuk kita bisa terus maju tanpa harus sombong. Nah, karena kita tetap, aduh aku memang udah bisa ini, tapi mungkin banyak lagi aku yang nggak bisa. Tapi orang itu bisa ini ya tapi aku kan juga bisa di sini. Gitu. Jadi di mixkan lah antara hal itu sehingga mungkin bisa bermanfaat kepada adik-adik saya lah ya yang pegawai perempuan. Kalian punya kemampuan masing-masing, asah kemampuan kalian, tunjukkan bahwa kalian itu bisa. Jadi jangan pula di sini saya nggak bisa sini, memang iya tidak semua kita bisa. Jadi ada juga yang kita bisa, mampukan kita untuk bisa mengerjakan tugas-tugas. Kalau orang pegawai negeri ini sebenarnya nggak ada kata nggak bisa. Dimanapun kita ditempatkan, pelajari apa tupoksinya, apa tujuannya, apa target yang mau dicapai. Terus kalau gitu, apa yang harus kulakukan ya bersama rekan-rekan. Saya kan nggak bisa sendirian gitu. Kita di kelompok kita, kemudian di satu bidang kita, di satu dinas kita, di satu pemprov kita, itu kan pasti ada semuanya itu saling berkaitan. Itu disadari dan binalah hubungan yang baik, berkomunikasi yang baik.
kalau bahasa ininya silaturahmi, katanya kan. Sebenarnya itu maksudnya itu kan supaya ada hubungan yang tetap baik, kita jaga silaturahmi, supaya kita segala sesuatu sebagai makhluk sosial kita memerlukan orang lain. Nah, apalagi di pekerjaan kita juga memerlukan orang lain. Tidak mungkin kita bisa mengerjakan sendiri pekerjaan, pasti terkait dengan pekerjaan. Saya pun berdoa muncul lagi nanti perempuan-perempuan lain lagi, kalau bisa jadi sekda berikutnya itu. Adalah kerja kita. Sebenarnya kita bisa berbuat yang baik, kenapa dibuatnya cuma setengah-setengah hati? Kan kita juga kok segini hasilnya. Tapi kalau hasilnya memang segitu, dapat mata orang masih kurang baik, ya itulah kemampuan terbaik yang bisa kita lakukan. Tapi kalau misalnya bisanya kita ponten 8, kenapa mesti ponten 6? Tapi artinya kerjakan sepenuh hati, sekemampuan yang ada pada kita. Mudah-mudahan Priska nanti bisa ke depannya. Bermanfaat. Iya. Jadi benar tidak ada hal yang perlu ditakuti dan khawatirkan ya Bu. Nggak ada. Yang penting berani berbuat dan berani untuk mengasah diri kemampuan. Iya, itulah. Tapi itu yang saya bilang tadi, jangan sombong. Karena sebenarnya kita juga punya kekurangan, kelemahan. Tapi jangan minder, karena kita sebenarnya juga punya kelebihan. Itu aja kuncinya untuk bisa kita jalan, orang tidak palak sama kita. Jadi nggak ada yang masalah sebenarnya. Teruslah belajar, teruslah tingkatkan kemampuan diri, tingkatkan pelayanan sesuai dengan tugas kita. Terima kasih Bu untuk banyak sekali pesan-pesannya. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Sekecil apapun, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.